ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Saudara sekalian, pemirsa Ramadan di kampus UGM. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu dalam mimbar kajian Ramadan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mendiskusikan berkaitan dengan bekal pemuda Islam. Saudara sekalian, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, maka di situ dijelaskan yang dimaksud dengan pemuda adalah kategori manusia di rentang usia 16 sampai 30 tahun. Maka kalau kita mengacu pada rentang usia ini, yang termasuk pemuda adalah mungkin sebagian adik-adik kita, saudara-saudara kita yang sedang belajar di bangku sekolah menengah atas. Dan sebagian besar yang lain adalah para mahasiswa ya, yang sedang belajar di perguruan tinggi. Maka mari kita telaah kira-kira bekal terbaik apa yang hendaknya dimiliki oleh pemuda dalam menyongsong masa depan, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi bangsa dan umat ini di masa depan. Dalam satu ayat di Quran surat Toha, surat ke-20 ayat ke-115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu asma. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah tersebut dan tidak kami dapati daripadanya kemauan yang kuat. Saudara pemirsa yang berbahagia, maka di ayat ini ada dua hal yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala ketika saat itu tinggal di surga. Ya, kalau perintahnya sendiri adalah perintah untuk menjauhi satu pohon yang di beberapa ayat yang lain disebutkan sebagai pohon Sajaratul Khuldi, atau ada yang menafsirkan sebagai pohon keabadian. Nah, tentu yang kami ingin bahas adalah kira-kira apa yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah untuk menjauhi pohon itu. Maka di sini ada dua hal yang disebutkan di ayat ke-115 Quran surat Toha. Yang pertama adalah lupa atau tidak mengilmui akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tidak adanya kemauan atau semangat yang kuat untuk mematuhi perintah itu. Saudara sekalian, pemirsa Ramadan di kampus yang berbahagia, ilmu menjadi satu faktor penting bagi kaum muslimin, terutama pemuda Islam. Karena ilmulah yang akan menjadikan amal-amal kita itu benar atau tidak. Ya, bahkan kita tahu ada semacam klausul berilmulah sebelum beramal. Begitu kira-kira, ya. Al ilmu qabla amal. Berilmu sebelum beramal. Dan kita juga tahu betapa tinggi kedudukan orang-orang yang berilmu. Sebagaimana di Quran surat Al-Mujadalah ya. Quran surat ke-58 ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kamu akan ditinggikan derajatnya. Sehingga ilmu ini harus menjadi acuan bagi para pemuda Islam dalam menyiapkan masa depan. Tentu kalau kita bicara ilmu, tidak hanya bicara ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi. Itu jelas penting. Ilmu yang sesuai dengan bidang misalnya di perguruan tinggi dari saudara sekalian, gitu ya.
ilmu teknik, ilmu kedokteran, ilmu MIPA, ilmu pertanian, ilmu sosial, ekonomi, politik, psikologi, dan sebagainya. Tentu itu juga penting. Kenapa? Karena cabang-cabang ilmu ini juga akan bermanfaat bagi kita. Sebagaimana tugas manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah fil ard, pemakmur bumi. Dengan bekal ilmu-ilmu umum ini, insya Allah kita juga akan lebih bagus atau akan lebih gampang dalam menjalankan peran kita sebagai khalifah fil ard, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabang ilmu kedua tentu ilmu-ilmu yang bersifat ilmu-ilmu ibadah, ilmu-ilmu akhirat. Karena tanpa ilmu akan sulit sekali rasanya kita beribadah dengan benar. Bisa jadi akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak disyariatkan. Karenanya semangat menuntut ilmu ini juga penting sekali. Kemudian berkaitan dengan ilmu ini sendiri, salah satu ilmuwan besar Islam di zaman-zaman kegemilangan, Ibnu Sina, atau di Eropa dikenal sebagai Avicenna. Beliau memberikan 3 konsep tujuan dari pendidikan atau tujuan dari menuntut ilmu. Yang pertama adalah aspek intelektualitas. Ya. Jadi ini aspek yang penting. Ya. Maka pemuda Islam juga harus ke arah sana, mengembangkan intelektualitasnya. Aspek kedua menurut Ibnu Sina adalah aspek fisik. Artinya pemuda Islam juga harus memperhatikan kesehatan dan fisiknya. Ya, jangan sampai kemudian hanya berfokus pada intelektualitas, tetapi mengabaikan aspek fisik, ya, kesehatan dan seterusnya. Sehingga pemuda Islam yang luar biasa adalah yang luar biasa secara intelektualitas dan sehat secara fisik, ya, dan fit secara fisik. Dan yang ketiga, menurut Ibnu Sina, aspek pendidikan dan ilmu yang harus kita kejar adalah budi pekerti atau karakter, kita mengenalnya sekarang. Ya, jadi ini aspek yang sangat juga penting untuk digali oleh para pemuda Islam. Bagaimana menumbuhkan karakter-karakter yang positif, kepemimpinan, ya, karakter solidaritas, karakter kompromi dan seterusnya, karakter kesetiakawanan, karakter-karakter kebangsaan yang lain. Ini juga penting, ya. Sehingga semangat menuntut ilmu haruslah dimiliki pemuda di masa sekarang untuk bekal sebagai pemuda yang ideal di masa depan. Yang kedua berkaitan dengan menuntut ilmu yang ingin kami sampaikan, saudara sekalian, adalah tuntutlah ilmu di lembaga-lembaga yang memang sahih, ya. Kita tahu di Indonesia ada 4.000 perguruan tinggi yang resmi, ya. Baik di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan ataupun di bawah Kementerian Agama ataupun di bawah Kementerian Teknis yang langsung yang memiliki institusi selevel perguruan tinggi. Maka silakan tuntutlah ilmu dunia yang bisa melancarkan tugas kita sebagai khalifah fil ard itu di lembaga-lembaga ini. Kalau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, tuntutlah juga di lembaga-lembaga yang jelas, ya, agar kita betul-betul terarahkan dalam ilmu-ilmu agama kita, ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Ya, bekal pertama dari seorang pemuda Islam adalah ilmu. Yang kedua, ya, mensarikan dari Quran surat Toha ayat ke-115 ini adalah semangat atau kemauan yang kuat, ya. Ciri khas pemuda sekali lagi adalah semangat yang menggelora, yang berapi-api, kemauan yang kuat. Karena itu pemuda perlu menyalurkan semangat dan kemauan ini ke arah yang positif, ya, ke aktivitas-aktivitas yang positif, ya. Jangan sampai kemudian semangat yang menggelora ini diarahkan ke hal-hal yang tidak baik, gitu. Maka kalau misalnya Anda seorang mahasiswa, ada banyak saluran positif yang bisa dipilih di organisasi-organisasi kemahasiswaan yang resmi, ya, di komunitas-komunitas mahasiswa yang resmi. Itu bisa disalurkan energi-energi berlebih dari para pemuda
untuk dipakai apa? Untuk membekali diri juga. Karena tanpa semangat, aspek pertama tadi dalam menuntut ilmu juga akan sulit rasanya tercapai. Ya. Sehingga kombinasi antara ilmu dan semangat ini menjadi kombinasi yang ideal. Semangat untuk menuntut ilmu secara baik. Ya. Sekali lagi saya kira di kampus, di institusi-institusi pendidikan, ada banyak saluran yang luar biasa yang bisa dipakai oleh para pemuda kita dalam menyalurkan semangatnya ke arah yang positif. Saudara sekalian, pemirsa Ramadan di kampus yang berbahagia. Yang ketiga, kalau kita ingin bicara tentang hal penting yang menjadi bekal pemuda Islam adalah takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Pemuda Islam juga harus memperhatikan ayat ini. Di luar ilmu dan keinginan yang luar biasa, kemauan yang kuat, maka takwa harus menjadi salah satu parameter yang betul-betul diperhatikan dalam membekali diri dalam menyongsong masa depan. Kita tahu pemirsa sekalian, hadirin sekalian, salah satu tujuan utama dari Ramadan ini adalah dalam rangka mencapai takwa. Ya, dijelaskan bahwa diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka mari di bulan yang mulia ini para pemuda Islam juga bahu-membahu ya, menjalankan aktivitas yang mengarah kepada pintu-pintu ketakwaan, beribadah dengan baik gitu ya. Di siang hari beraktivitas secara positif ya, dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Di malam hari menghabiskan waktunya di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada ketakwaan. Di satu ayat di Quran surat Al-A'raf juga disebutkan bahwa sesungguhnya pakaian itu adalah sebagai perhiasan dan pengindah diri ya bagi manusia, tetapi sebaik-baik pakaian adalah pakaian ketakwaan ya. Jadi ketakwaan ini harus menjadi satu hal yang diperhatikan betul oleh pemuda Islam agar kemudian masa depannya lebih terarah ya. Dia siap di waktunya nanti memegang tongkat estafet kepemimpinan ya. Tidak hanya di lingkup lokal tapi juga di lingkup nasional. Karenanya di bulan yang mulia ini kembali kami menganjurkan kepada tentu saya pribadi dan kepada saudara sekalian para pemuda Islam, mari kita manfaatkan waktu sebaik mungkin agar kita bisa mengoptimalkan bulan mulia ini dengan aktivitas-aktivitas positif yang mengarah kepada jalan menuju ketakwaan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pengingat bagi saya pribadi dan bagi saudara sekalian, para pemirsa Ramadan di kampus Universitas Gadjah Mada, agar bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya, terutama bagi pemuda ya. 3 hal yang menjadi bekal utama bagi masa depan para pemuda Islam. Yang pertama sekali lagi adalah ilmu ya, yang kedua adalah semangat yang positif ya, yang diarahkan kepada hal-hal yang positif, yang ketiga adalah bekal ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menjalani ibadah ini dengan baik dan menerima amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.